Program rahasia jika dijalankan maka tidak ada rakyat miskin di seluruh Indonesia. Dijamin tidak akan ada. Siapapun orangnya yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, jika menjalankan program rahasia ini maka insya Allah tidak akan ada satu orang pun rakyat miskin di seluruh Indonesia. Program apakah itu? Yaitu program mengikuti langkah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Khalifah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam yang lahir pada tahun 61 Hijriah, wafat pada tahun 101 Hijriah. Beliau Umar bin Abdul Aziz memimpin pemerintahan hanya selama 2,5 tahun. Bayangkan nih, hanya kurang lebih 2,5 tahun. Tetapi beliau mampu menjadikan seluruh rakyatnya tidak ada yang miskin sama sekali. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah ke-8 dari Daulah Bani Umayyah. Beliau adalah menantu dari khalifah ke-5 dari Daulah Bani Umayyah. Sebelum menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemuda yang kaya raya. Kaya raya. Pakaiannya sangat bagus, bahkan parfumnya yang terbagus. Inilah penampilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebelum menjadi seorang khalifah. Kemudian Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi gubernur Madinah. Beliau tetap kaya raya. Namun setelah diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz menjadi orang yang paling miskin di negaranya. Mengapa? Karena Umar bin Abdul Aziz langsung mengajukan pilihan kepada istrinya yang tercinta yang bernama Fatimah binti Abdul Malik bin Marwan. Umar bin Abdul Aziz berkata kepada istrinya, "Wahai istriku sayang, aku harap engkau memilih satu di antara dua pilihan. Pilih satu, nggak bisa engkau memilih dua-duanya. Pilih satu di antara dua pilihan." Kemudian istrinya Fatimah bertanya kepada suaminya, "Wahai suamiku, memilih apakah gerangan?" Umar bin Abdul Aziz menerangkan, "Wahai istriku tercinta, engkau harus memilih antara perhiasan, emas berlian, harta benda yang kau pakai saat ini karena engkau adalah putrinya seorang khalifah, ataukah engkau memilih aku Umar bin Abdul Aziz sebagai suamimu yang senantiasa mendampingimu?" Kemudian istrinya Umar bin Abdul Aziz, Fatimah binti Abdul Malik, seorang istri yang solihah, seorang istri yang menjadi walinya Allah, beliau menjawab, "Wahai suamiku, demi Allah, pilihanku tentu engkau sebagai suamiku, pendampingku, karena tidak ada yang lebih mulia darimu. Wahai suamiku tercinta, silahkan, ini emas perhiasan, ini permata, ini berlian, semua harta bendaku aku serahkan kepadamu." Kemudian Umar bin Abdul Aziz membawa seluruh harta benda milik sang istri, dan seluruh hartanya diserahkan ke Baitul Mal, ke dalam kas negara. Melihat kenyataan itu, para menteri-menteri negara, para pejabat, para pembesar negara Daulah Bani Umayyah ikut bondong-bondong rebutan. Mereka saling memberikan harta kekayaan mereka ke dalam kas negara. Inilah program rahasia. Oleh sebab itulah, siapapun capres, calon presiden yang nanti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, jika mau menjalankan program rahasia sebagaimana programnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka insya Allah tidak butuh waktu lama. Seluruh rakyat Indonesia akan hidup makmur sejahtera. Tidak ada satu orang pun yang miskin di Indonesia. Siapapun yang terpilih menjadi presiden, kemudian dia pidato kenegaraan. Pidato pertamanya, dia menyatakan bahwa separuh, nggak usah seluruhnya, separuh harta kekayaannya diserahkan ke kas negara. Ini insya Allah akan diikuti oleh para pejabat yang lainnya, bahkan akan diikuti oleh para artis, para pengusaha. Mereka akan bondong-bondong
ikut menyerahkan harta kekayaan mereka. Nggak usah banyak-banyak, mungkin ada yang cuma 10%-nya, mungkin ada yang cuma 2,5%-nya, mungkin ada yang separuhnya, 50%-nya dikembalikan ke kas negara. Ini tidak butuh waktu lama wahai kawan. Ini program yang sungguh luar biasa. Apalagi di Indonesia sampai sekarang ini kan Masya Allah, kesenjangan hidup antara yang kaya dengan miskin, Masya Allah, jomplang. Karena di Indonesia ini banyak orang yang memiliki harta hingga triliunan rupiah. Bukan hanya miliaran, tetapi triliunan rupiah. Coba nih, bisa diketik di Google. Berapa tuh kira-kira harta kekayaannya Pak Prabowo Subianto? Itu triliun, itu bukan miliar. Nah, kalau harta kekayaannya Pak Anies dengan Pak Ganjar itu sekitar belasan miliar, itu yang dilaporkan belasan miliar. Tetapi kalau diselidiki, wallahu ta'ala alam bisawab. Nah, sedangkan pengusaha-pengusaha di Indonesia banyak sekali yang hartanya hingga ratusan triliun. Bukan hanya puluhan triliun, tetapi ratusan triliun. Bahkan artis saja banyak yang hartanya hingga triliunan. Coba ketik Pablo. Pablo itu hartanya sudah hampir 5 triliun, bukan miliar loh ya. Triliun. Lah, ini kalau seandainya presiden yang terpilih berani pidato seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, nggak usah seluruhnya seperti Umar bin Abdul Aziz, separuh sajalah. Atau kalau masih sayang harta, ya sekitar 30% atau 20% atau turun 10%. Tetapi diumumkan begitu, diumumkan dan bukti nyata langsung di hadapan publik, di hadapan rakyat dan pejabat, dia menyerahkan 10% harta kekayaan ke kas negara. Masya Allah, sungguh luar biasa. Nggak usah butuh waktu lama ya. Nah, kalau misalnya nih rumus kehidupannya, sebelum jadi presiden nggak begitu kaya, tapi setelah jadi presiden kaya raya, ya rakyat Indonesia semakin tercekik, semakin menderita. Kesenjangan sosial antara yang kaya dengan yang miskin, Masya Allah, masih akan tetap terjadi di Indonesia. Coba kita hitung-hitungan jumlah penduduk Indonesia tahun 2023. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS terbaru, ini yang terbaru ya, tahun 2023. Jumlah penduduk di Indonesia kini telah mencapai sebanyak 278,69 juta jiwa. Nggak sampai 300 juta jiwa, belum nih ya. Baru 278 juta jiwa lebih pada pertengahan 2023. Kemudian menurut data juga nih, jumlah penduduk miskinnya, jumlah penduduk miskin doang nih, pada Maret 2023 sebesar 25 juta, 90 ya. Jadi 25,90 juta orang. Jika ini kita hitung-hitungan, kita genapkan 25,90 juta, kita genapkan menjadi 26 juta jiwa. Kita genapkan 26 juta jiwa. Seandainya masing-masing orang, satu orangnya dikasih bantuan oleh negara, bantuannya sebesar 100 juta rupiah. 100 juta, bayangkan dulu, 100 juta rupiah masing-masing orang miskin nih, maka akan butuh dana kurang lebih 26 kuadriliun atau 26.000 triliun. 26.000 triliun. Kemudian beban negara yang harus kita perhatikan juga adalah hutang negara. Hutang negara per 31 Juli tahun 2023 sebesar 7.855,53 triliun rupiah. Lah, kalau ditotal dengan jumlah penduduk miskin, ya kurang lebih 33, ya kan, 33.000 triliun. Nah, kalau 33.000 triliun dengan program rahasianya seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, maka segera kelar. Lah, masalahnya ini sebelum menjabat sebagai pemimpin nggak begitu kaya, tapi setelah menjabat langsung kaya raya. Lah, bagaimana negara ini bisa menjadi negara yang hebat? Berbeda jauh dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yang tatkala sebelum menjadi khalifah beliau adalah orang yang kaya raya, tetapi setelah menjadi khalifah beliau orang yang paling miskin, hidup yang sederhana, makan apa adanya. Masya Allah, sungguh luar biasa.
Sehingga ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi siapapun yang akan milih presiden di tahun 2024. Demikian, terima kasih. Wallahu ta'ala alam.